Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba memperlihatkan bagaimana konfigurasi kayak perpustakaan digital yang ada di rumah saya dan bagaimana menempelkannya di komputer. Kebetulan ini saya baru instalasi Ubuntu 18.04. Waduh, oke. Ini dia 18.04. Gambarnya bajing. Saya akan coba ngasih lihat bagaimana konfigurasi komputer di rumah saya dan akan kasih lihat bagaimana cara nempelin harddisknya supaya gampang. Saya akan gambarin dulu. Jadi ini komputer yang kita pakai, IP-nya berapa ya, clear layar, ifconfig, wah, ifconfig belum diinstal. apt install nettools. Jadi di Ubuntu yang baru ifconfig nggak ada. Nyebelin sih emang. Udah kebiasaan pakai ifconfig. Jadi kepaksa saya harus install dulu nettools supaya saya bisa nempelin ifconfig. Kalau nggak bisa, dia pakai IP dia dan nggak manusiawi banget IP itu. Ifconfig more. Jadi ini IP saya 192.168.081. Oke. Jadi bisa ditulis di sini komputer yang saya pakai 192.168.081. Nah, di sini di rumah saya ada 2 server kebetulan. Ini ada 2 server sih sebenarnya. 192.168.07 dan 192.168.09. Jadi ada 2 server ini, 07 dan 09. Kemudian ada 2 sambungan ke internet sekaligus. Pakai IP aja ya, 192.168.0222 dan 192.168.0224. Yang ini masuknya ke Oxygen, pakai gambar kayak gini ya. Di sini masuk lagi ke MNC Plus. Ini Oxygen. Di sini MNC. Oke. Jadi saya ada 2 sambungan ke internet. Sekarang ini kondisinya saya lagi nyambung ke yang MNC sih. Komputer yang ini ke MNC. Komputer-komputer lain rata-rata ke Oxygen semua nih. Oke. Saya ada LAN di sini, LAN. Dua-duanya ada di HCP server, cuman IP DHCP-nya tidak overlap satu sama lain, jadi nggak ada IP tabrakan, nggak ada di sini, gitu. Oke, jadi ini masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Ini 2 perpustakaan ini yang suka saya tawarkan. Jadi kalau Anda mau ngopi, biasanya saya suka persilahkan. Anda bisa lihat di LMS onocenter/wiki. Saya kerjain dulu. Tinggal ketik ebook di apa sih namanya, di bagian search ini, turun ke bawah. Di sini ada Onocenter ebook. Jadi saya suka nawarin. Jadi kalau mau ngopi silahkan. Totalnya kalau nggak salah udah 7,6 terabyte. Servernya ada 2 sih sebenarnya di sini. Isinya yang lengkapnya yang ini. Jadi 7,6 ada di sini sih sebenarnya. Cuman video saya taruh di sini biasanya. Video-video saya taruh di sini. Cuman video rekaman YouTube saya adanya di yang 9 sini. Oke. Jadi totalnya di sini kalau nggak salah sekitar berapa ya? 12 tera kalau nggak salah. Kalau yang ini kalau nggak salah cuman sekitar 8 tera. Ini 12 tera 8 tera kira-kira. Ini 2 harddisk, ini juga ada 2 harddisk sebenarnya. Jadi ada 2 harddisk. Jadi bukan 1 harddisk itu. 2. Tapi bukan nggak di RAID. Oke. Nah, sekarang yang akan saya kasih lihat bagaimana saya nempel server saya ke 2 perpustakaan ini supaya saya bisa ngelihat lewat ini. Lewat browsing seperti ini. Oke. Ini kondisinya saya bisa akses nih sebenarnya. Ini bisa diakses di sini. Nggak bisa diklik. Ya, bisa diklik kan. Nah, ini bisa diakses. Saya harus pakai register to user. Passwordnya sangat aman banget. Oke,
Kita bisa akses sih sebenarnya perpustakaannya. Oke. Pakai ini. Cuman saya akan kasih lihat bagaimana cara nempelin di folder langsung. Itu tadi pakai network, pakai lewat network nyarinya. Sekarang akan saya tempelin di folder. Kebetulan di komputer 81 ini ada 2 hard disk, ada yang 1 tera, ada yang 500 giga. Yang 500 giga ada Ubuntu 20.04, yang 1 tera 18.04. Oke, ini kondisinya saya lagi nempel di yang 1 tera sih sebenarnya. Bisa kita lihat. Ini hard disk saya ada 1 tera 916 giga yang kepake. Sebenarnya hard disk saya 1 tera. Yang 500 giga nggak nempel nih kondisinya. Jadi saya lihat dulu 500 giga ada di mana. Find fdisk min L. Saya bisa lihat nih sekarang. Ini dia. Ini yang 1 tera SDA namanya. Yang 500 giga SDB namanya. Dan kemungkinan besar hard disk saya yang ini SDB5. Ini SDB5 adalah hard disknya sih sebenarnya. Jadi saya akan buat dulu mkdir mon SDB5. Perhatiin hard disknya partisinya namanya /dev SDB5. Saya tempelin hard disknya /mon dev SDB5. Saya tempelin ke mnt SDB5. Oke. Sekarang saya akan saya akan nyolong konfigurasi sebenarnya. Mon SDB5 user local bin. Clear layar, ls. Ini ada, nah di sini ada server 9 sama server 7. Ini adalah konfigurasi dari server yang saya pakai. Oke. More server 7. Ini buat nempelin server 7. Cara perintahnya adalah -tcifs, IP-nya dia share, ditempelin ke Montera. Ini passwordnya, ini username-nya. Jadi ini username-nya Ono, passwordnya sangat aman banget sih sebenarnya. 1234569. Terus juga ini ada main CFS, share 1 juga saya tempelin di Montera 1, yang ini mongodata. Jadi konsekuensinya saya harus bikin dulu Montera 1 mondata. 3 folder itu udah dibuat. Sekarang saya kopikan server 7 shell script. Ini bentuknya script ini. Script bentuknya seperti ini aja dalamnya. Isinya cuma itu aja. Supaya saya tidak usah ngetik sepanjang ini berulang-ulang, saya cukup jalanin scriptnya doang. Saya copy ke user local bin. Sekarang kita lihat yang server 9. Ini lebih panjang ini. Mount server 9 folder media ke server 9, ini server 9-2, mount USB, Montera 1. Nanti saya punya lagi buat perpustakaannya, saya taruh di var data library 2, library 3, library 4, library 5, library, ISO, dan repository. Jadi saya harus bikin banyak folder di sini. mkdir mount server 9, yang ini server 9, oke. Mount server 92 yang bawahnya. Jadi caranya formatnya seperti ini aja ya, mount -tcifs. Ini file yang folder yang di share di server, lokalnya di mana, username-nya apa, passwordnya apa, cuman gitu doang sih. Jadi formatnya kira-kira seperti ini. Mount USB, Montera 1 sudah ada juga sih. Nah, sekarang saya harus bikin lagi var data. Saya kasih gini aja, -p var data library 2, library 3, 4, 5, ISO, repository, backup. Saya tambahin satu lagi, backup. Oke. Yang backup yang nggak ada di sini. Oke, sekarang saya copy juga, copy server 9 shell ke user local bin. Oke, udah di copy. Sekarang saya akan tempel. Harus coba user local bin ls-lh. Perhatiin ini bisa di-execute rwx rx. Jadi bisa di-execute karena udah ada x-nya di sini, bisa di-execute. Sekarang cara execute-nya cuma gini doang, klik exit. Oh, jangan exit.
Misalnya saya ada di root kayak gini, saya cukup tulis server 7, dia langsung jalan. Server 9 langsung jalan. Untuk melihat itu udah tertempel atau belum, tinggal di F-H. Ini kelihatan ini nempel. Nempelnya caranya gitu. Ini yang ini nempel di hard disk, ini nempel hard disk secara fisik, /dev SDA1 nempel di slash kalimatnya salah kebalik. Slash nempel di dev SDA1, sementara folder-folder yang ini nempelnya lewat jaringan. Oke. Sekarang kita kalau pengen lihat, ini kelihatannya seperti ini, tapi sebenarnya dia juga nempelin kalau kita lihat scriptnya. Server 9 rada rumit saya nempelin mon server 9 library 2 ke var data library 2. Jadi ada yang di var data library ini ada tempelan juga. Ini langsung nempel ke server. Bisa kita lihat sekarang. Saya ada location var data library 2 books. Misalnya kita pengen cari-cari buku-buku tentang hacking, ABCDEF, forensik, game programming, geologi, GIS, graphic design, hacking. Ini buku-bukunya ada fintech, ada for dummies segala macam. Ini masuk ke hacking, saya masuk ke buku tentang carding misalnya, banyak banget carding, parah banget. Oke. Ini Mr. Bitcoin PayPal Guide poin 1. Ini parah. Oke, jadi buku-buku yang jahat ada lah. Buku yang masuk surga juga banyak sih, jangan khawatir. Ini anti hacker toolkit banyak sih. Sekitar 500 halaman. Ini satu buku doang nih 500 halaman ya. Oke. Jadi kira-kira itu buku-bukunya. Jadi cara saya akses ke perpustakaan saya pakai folder aja. Jadi nggak pakai HTTP, nggak pakai apa segala macam. Saya pakai folder, saya tempel. Saya bisa ngelihat kayak lokal doang. Padahal itu ada di server sih. Jadi kalau kita ingat lagi di sini, servernya seperti ini. Yang ini LAN, di sini LAN. Oke. Jadi sambungan internet jalan, ke server lokal jalan, ini jalan. Dengan cara itu kita bisa akses semua ilmunya lokal tanpa pulsa. Dan ini 7 tera, di sini ada video dan sebagainya. Konsep ini yang saya usulkan juga kalau bisa dipakai di sekolah-sekolah. Karena saya udah pakai ini bertahun-tahun, caranya kayak gini. Dengan cara ini kita bisa hemat pulsa sih sebenarnya. Terus caranya adalah copy hard disk, bukan copy lewat internet. Kalau copy lewat internet bisa bonyok dulu. Gimana cara ngopi 7 tera lewat internet? Bisa nangis urusannya. Oke, ini saya save aja. Save as share live. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana bentuk perpustakaan digital di rumah saya. Oke, sederhana banget sih sebenarnya.